Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan mendeskripsikan materi dari kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 6, yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Adapun dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan ini yaitu Bapak Muhammad Sali, MPD. Baik, jadi di sini saya langsung saja mendeskripsikan materi dari kelompok 1 yang mana berjudul tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan agama Islam. Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang mana untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan dan dapat menghayati makna dan maksud tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya. Kemudian juga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Pada Orde Reformasi, keberadaan pendidikan agama Islam ini semakin diakui. Hal ini dibuktikan dengan diintegrasikannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, kelembagaan formal, non-formal, dan informal. Didudukannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Adapun yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Adapun yang ketiga, yaitu pendidikan Islam sebagai nilai. Terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sebagai lembaga ditandai dengan dibentuknya lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga perguruan tinggi. Kemudian pendidikan Islam sebagai mata pelajaran sejak SD hingga perguruan tinggi sudah terdapat mata pelajaran agama Islam. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan salah satu problematika pendidikan agama Islam di era global ini, yaitu salah satunya kemerosotan moral. Solusi untuk mengatasi kemerosotan moral ini yaitu melalui pemberdayaan pendidikan budi pekerti, yang mana pelaksanaannya melalui 5 langkah, yaitu yang pertama, pendidikan akhlak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, pendidikan akhlak menjadi tanggung jawab seluruh guru, tidak hanya guru pendidikan agama Islam saja. Kemudian yang keempat, pendidikan akhlak didukung oleh semua pihak. Dan yang terakhir, pendidikan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan dan perangkat yang ada, serta keteladanan. Baik, selanjutnya materi dari kelompok 2 yang berjudul tentang konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu budaya. Jadi budaya itu adalah cara berpikir, bertindak, bersikap tentang moral dan norma dan nilai dari sebuah perbuatan serta keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Mungkin selama ini yang kita dengar, budaya yang ada dalam pandangan kita adalah budaya seperti tarian, acara adat istiadat, dan lain-lain. Dalam kehidupan kita pasti
akan mengalami budaya dalam keseharian kita. Misalnya saja budaya dalam sehari-hari yaitu kita bersikap dengan masyarakat, keluarga, teman. Kemudian kita harus bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, kemudian lebih menyayangi yang muda. Itu semua adalah contoh budaya dalam sehari-hari. Kemudian pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda, dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermanfaat. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Peranan sekolah adalah sebagai pewaris kebudayaan. Guru-guru di sekolah harus dapat berperan sebagai model kebudayaan yang dapat dipedomani dan ditiru oleh peserta didik, agar peserta didik memahami dan mengadopsi nilai-nilai yang diyakininya, seperti kedisiplinan, rasa hormat dan patuh, serta bekerja keras, penggunaan bahasa daerah, kesenian daerah, dan budi pekerti. Selain itu juga berupaya mempersatukan nilai-nilai budaya yang beragam demi kepentingan budaya bangsa. Masalah yang terkait dari materi ini yang menggoloti pelaku pendidikan yaitu masalah budaya tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil yang tampaknya juga menjadi penyakit kronis yang susah sembuhnya, mulai dari praktek menyontek di kalangan pelajar yang tidak pernah mati, oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti membantu siswanya mengerjakan tes atau membocorkan soal ujian nasional. Kemudian muncul jasa pembuatan tugas akhir berupa skripsi atau bahkan tesis dan lain-lain. Solusi yang ditawarkan dalam masalah ini yaitu memasukkan kurikulum berbasis kejujuran dan anti korupsi dalam pendidikan tingkat SD sampai dengan tingkat SMA sebagaimana yang pernah digagas oleh KPK, kiranya patut disikapi secara cerdas. Transformasi sekaligus internalisasi nilai moralitas, sensibilitas sosial sungguh sangat efektif melalui perantara bangku pendidikan, di mana karakteristik dasar siswa SD hingga SMA tengah menjalani fase-fase proses psikologis yang dominan pada pembentukan karakternya. Jika dalam fase-fase tersebut perkembangan psikologisnya dapat ditata baik, struktur maupun bangun nilai kejujuran plus anti korupsi, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah, gerak hidup mereka di masa yang akan datang. Adapun format kurikulum kejujuran dan anti korupsi ini tidak harus berwujud dalam satu pelajaran khusus, akan tetapi bisa menjadi sebagai kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum.
Baik, selanjutnya materi dari kelompok 3 yang berjudul tentang pendidikan Islam dan budaya. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam ialah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan yang utama dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani, dan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan yang multi-kompleks, mulai dari konseptual dan teoritis sampai dengan operasional praktis. Dapat dilihat dari ketinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan yang lainnya. Terdapat problematika pendidikan Islam, yaitu salah satunya pendekatan atau metode pembelajaran yang masih banyak menggunakan metode konservatif seperti ceramah. Solusi terhadap problematika pendidikan Islam ini ialah pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang mana memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu juga pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan, serta program pendidikan harus diperbarui, dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Baiklah, selanjutnya materi dari kelompok 4 yang berjudul tentang dasar undang-undang wajib belajar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wajib belajar. Jadi wajib belajar ini merupakan program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian ketentuan umum pasal 1 ayat 18 tercantum pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian konsep dari kewajiban belajar ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti jika masa wajib belajar semakin tinggi, maka semakin maju pula perkembangan bangsa dan negara. Tetapi realitanya hanya masyarakat yang maju dan mampu yang dapat melaksanakan tugas ini. Problematika dari wajib belajar ini yaitu mengingat masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Masyarakat ini belum menikmati pendidikan dasar, khususnya SLTP. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang cenderung masih tradisional dan konservatif dalam segala aktivitas hidupnya dibanding dengan masyarakat perkotaan. Demikian pula bila dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di kota, anak-anak di pedesaan mempunyai banyak kekurangan, terutama dalam bidang pendidikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang tertinggal di daerah tersebut akan terus terbelakang, baik secara intelektual, moral, sosial, ataupun tingkat ekonomi. Maka dalam masalah ini solusinya yaitu pemerintah perlu memperhatikan secara cermat pelaksanaan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman. Berikut beberapa cara yang bisa kita jadikan sebagai solusi dalam pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolahan yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Bangunan gedung sekolahan yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya,
Alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan atau dialihkan untuk pembangunan gedung sekolahan yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Kemudian yang kedua, pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Pihak pemerintah harusnya menjalankan sebuah program pembagian buku secara gratis kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Tentu saja program ini harus dibarengi dengan program minat baca buku, karena kualitas minat baca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa negara Indonesia tidak maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga, program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Anak-anak sekolah di seluruh penjuru tanah air berhak mendapatkan fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Selain itu, sebagai bentuk pemberian dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolahan. Kemudian yang keempat, pemenuhan kebutuhan guru di berbagai daerah pelosok. Kemudian terakhir, peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju ke sekolahan. Saat ini masih banyak yang dijumpai anak-anak yang pergi ke sekolah harus melewati medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Tak jarang dari mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh, hingga bergelantungan melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah wajib menelusuri satu persatu kondisi akses jalan menuju ke sekolahan. Baiklah, selanjutnya materi dari kelompok 5 yang berjudul tentang memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendidikan Islam memiliki tujuan pokok, yaitu membentuk pribadi muslim. Pribadi muslim yang dimaksud adalah pribadi yang segala dimensi kehidupannya senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai Islami. Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia berkepribadian muslim. Maka, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai moral agama. Isi kurikulum dan tata cara pelaksanaan pendidikan Islam boleh jadi bersifat variatif, tetapi nilai-nilai Islami tetap dikedepankan atau dihadirkan sebagai pengontrol operasionalisasi pendidikan. Contoh problematika pendidikan Islam di sekolah yaitu kualitas pendidikan yang kurang maksimal. Solusinya yaitu meningkatkan kualitas diri dengan terus mengembangkan potensi yang dimiliki dengan cara berperan serta dalam setiap pengembangan dan penerapan praktik agama di lingkungan masyarakat sehingga benar-benar bisa menjadi pendidik yang sebenarnya serta meneladani Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6 yang berjudul tentang konsep pendidikan prasekolah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pendidikan prasekolah. Jadi pendidikan prasekolah itu adalah pendidikan yang mana untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang mana diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan taman kanak-kanak terdapat di jalur sekolah dan kelompok bermain serta penitipan anak ini di jalur luar sekolah. Tujuannya menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan dengan lingkungannya, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Manfaat pendidikan prasekolah ini yaitu membantu pembentukan struktur otak anak, memiliki pencapaian akademis lebih baik, dan sebagai tambahan aktivitas harian anak yang lebih
berstruktur. Problematika pendidikan prasekolah ini yaitu secara kuantitas penduduk Indonesia masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan. Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, orang tua si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Selain itu, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya terpaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya, di kota-kota besar terlihat anak usia dini yang berprofesi sebagai pengemis, pemulung, dan lain-lain. Dengan begitu, anak tidak mendapat pelayanan pendidikan yang benar karena tidak memiliki biaya yang akhirnya sibuk mencari uang untuk membantu ekonomi keluarganya. Selain itu, begitu banyak juga anak usia dini yang tidak dapat minum susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Anak hanya meminum ASI ibunya, itu pun mungkin hanya setahun karena banyak anak usia 1 tahun mempunyai adik lagi. Kualitas ASI pun mungkin sangat rendah karena asupan gizi si ibu sendiri pun kurang. Selain itu, kualitas makanannya pun tidak memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap potensi genetiknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat berkembang secara optimal. Pertumbuhan badan dan kecerdasan anak terhambat. Tak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan bangsa dengan banyak generasi penerus dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, perlulah kiranya pemerintah untuk mengubah kehidupan rakyat miskin yang harus segera dikurangi sehingga anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik sehingga generasi penerus bangsa adalah generasi yang cerdas dan sehat. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.